Sebuah lampu hijau menyebar ke seluruh tubuhnya, ke setiap serat rusak yang ditinggalkan oleh racun. Dalam 6 jam, wajahnya tidak lagi tampak sakit. Zuo Fan merasa obatnya berhasil dan memalsukan napas samar, seolah-olah dia baru saja pulih. Dia bergumam sepanjang waktu untuk membuat kondisi lemahnya dapat dipercaya. Cucu mengangguk sedikit dan membantu Zuo Fan untuk duduk di ranjang berpemanas. Dia duduk di belakangnya, melepaskan cahaya perak dari tangannya saat dia meletakkannya di punggungnya. Menggigil karena dingin yang tajam, Zuo Fan merasakan yin dingin merembes ke dalam tubuhnya dan mengalir melalui meridiannya untuk membersihkan racun yang tersisa. Tubuhnya memiliki sedikit racun untuk memulai, dan keracunan yang dia tunjukkan di permukaan sudah dibersihkan berkat body jade sap. Jika proses ini berlanjut, kucing akan keluar dari kantong. Tidak ada yang akan takut pada pil King Hole jika racun mereka begitu mudah dihilangkan. Selanjutnya, dengan betapa berpengetahuannya cucu tentang racun pil King Hole, jika setetes body jade sap cukup untuk menyembuhkannya, dia tidak akan melanjutkan penyembuhannya. Zuo Fan mengerutkan kening pada saat ini. Tidak, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku tidak bisa membuatnya menyadari kebenarannya atau aku akan ketahuan. Jadi Zuo Fan menggunakan seni transformasi iblis untuk menghilangkan energi yin. Cucu terkejut, mengira racun itu membalas usahanya sehingga dia menambahkan lebih banyak kekuatan. Zuo Fan mengubah metode kultivasinya agar sesuai dengan kecepatannya mendorong Yuan Qi ke dalam tubuhnya sampai pada titik tertentu. Cucu merasakan Yuan Qi-nya bergerak tanpa hambatan melalui tubuhnya. Namun, cemberut ringan menghiasi wajahnya. Aku tidak percaya racun pil King Hole telah mencapai ketinggian seperti itu. Racun dari masa muda membuatku menghabiskan begitu banyak energi untuk menghilangkannya. Zuo Fan diam-diam tertawa, membuka kelopak matanya dan melakukan tindakan lemah dan sakit. Di mana aku? Zuo Fan menoleh, bingung. Tapi dia menangis kegirangan saat melihat cucu, Sister cucu, kamu akhirnya kembali. Aku pikir kamu marah kepada aku dan tidak akan pernah berbicara dengan aku lagi. Cucu sedikit tersentuh. Tidak terbayangkan bagi anak laki-laki ini untuk sangat senang melihatnya, bukannya lega dia masih hidup. Ini adalah bukti nyata bahwa dia menempatkannya jauh lebih tinggi di dalam hatinya daripada kesejahteraannya sendiri. Merasa hangat di dalam, cucu mengangkat alis sambil tersenyum. Tentu saja aku marah. Kamu, seorang kultivator tubuh, menghancurkan Yanfu ke keadaan seperti itu, dan kamu masih berani memalsukan kelemahan di hadapan aku. Bicaralah, apa tujuanmu? Hehehe, aku tidak punya. Hanya saja ketika aku melihatmu untuk pertama kalinya, kamu menunjukkan sikap yang begitu galak terhadapku. Tapi aku tahu kamu adalah orang yang baik, menerimaku terlepas dari masalahmu. Itu sebabnya aku ingin dekat denganmu, memahamimu dan menjadi temanmu. Cucu menatapnya lama dan senyum tersungging di wajahnya. Ya benar. Siapa yang akan percaya kamu? Aku melihat pertarungan kamu dengan Yanfu. Kamu begitu kejam dalam serangan kamu, menggunakan bahasa kotor juga. Itu kebalikan dari apa yang akan dilakukan tuan muda yang halus ketika mencari penghiburan. Zuo Fan mengarahkan matanya ke kiri dan ke kanan sambil menghela nafas dalam hatinya. Kurung siku tutup. Cucu adalah bijaksana untuk mengetahui sifat sejati seorang pria setelah hanya satu pertempuran. Apa yang dia katakan itu benar. Mengapa seorang pembudidaya iblis yang kejam akan bertindak baik jika bukan karena kepentingannya sendiri untuk tumbuh lebih kuat?
Dia selalu merasa bahwa hanya seminggu yang akan bergantung pada faksi, sementara yang kuat berdiri sendiri. Itu sama untuk binatang spiritual. Paket hanya ada dari binatang spiritual tingkat rendah sementara binatang tingkat 5 dan 6 yang soliter. Karena begitu kamu memiliki kekuatan, kamu tidak perlu mencari perlindungan. Tapi bagaimana dia harus menjawab cucu? Merenungkan hatinya sebentar, Zuo Fan memperhatikan tatapan cucu padanya. Saat itulah inspirasi muncul dan dia diam-diam tersenyum. Kakak Dong, sekali lagi terima kasih atas keterampilan mengejar gadismu. Hahaha, kakak cucu, kamu benar-benar ingin aku mengatakannya? Dengan tawa konyol, Zuo Fan menggaruk kepalanya dengan malu-malu. Hati cucu semakin curiga. Matanya menjadi tajam. Katakan padaku, apakah tujuanmu untuk mendekatiku sesuatu yang tak terkatakan? Itu tidak penting. Hanya saja, aku menyukaimu. Zuo Fan menggaruk hidungnya. Tersipu, saudari cucu, kamu benar. Aku tidak sehebat itu ketika berteman dengan siapapun, kecuali wanita cantik. Mata tanpa dasar Zuo Fan menatap di cucu dengan emosi. Dia sangat terkejut hingga rona kemerahan menyebar di pipinya. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana penampilanku, jadi mengapa kamu tahu aku cantik? Cucu mulai merasa gugup saat dia tergagap. Zuo Fan diam-diam santai, inisiatif kembali di bidang aku. Terima kasih, saudara Dong. Terima kasih atas pengalaman pengejaran rok kamu. Zuo Fan senang di dalam, tetapi wajahnya pusing. Saudari cucu, sudah aku katakan, mata kamu memesona. Saat aku melihat mereka, aku tahu kamu cantik. Penipuan. Mata tidak ada hubungannya dengan penampilan seseorang. Cucu menoleh, takut bertemu tatapan Zuo Fan. Zuo Fan tertawa pendek dan menekankan keunggulannya. Siapa yang mengatakan itu? Kata ibu, semakin cantik matanya, semakin cantik wanitanya. Ibumu bicara omong kosong. Benarkah? Lalu mari kita lihat. Petik 2. Zuo Fan meraih kain cucu yang menutupi wajahnya. Dia terkejut sesaat sebelum lari ketakutan. Jangan, aku mengerikan. Aku tidak ingin menakut-nakuti kamu. Jika kamu mencobanya lagi, aku akan marah. Cucu berubah menjadi kelinci ketakutan yang diburu oleh harimau ganas, berlari ke sudut ruangan dan memerah karena panik. Adapun ancamannya, itu tidak memiliki kekuatan. Bahkan, itu lebih bermartabat daripada sikap dingin dan tidak berperasaannya yang biasa. Zuo Fan tertegun, kakak, aku tidak akan memukulmu. Apa yang kamu takutkan? Cucu tampaknya telah memulihkan dirinya yang biasa setelah mendengarnya berbicara. Dia menggelengkan kepalanya, jangan bercanda seperti ini lagi. Terlepas dari alasan kamu untuk mendekati aku akan segera meninggalkan tempat ini. Kemungkinan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Apa? Pergi? Zuo Fan terkejut. Dia akhirnya menemukan bodi jadesap ini dan sekarang dia ingin pergi? Kemana aku harus mencari obat surga? Di mana? Zuo Fan berseru. Aku tidak akan memberitahu kamu bahkan jika kamu bertanya. Cucu berbalik dan pergi. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya kita bertemu. Langkahnya semakin samar. Mata Zuo Fan sekarang berkedip dengan jejak resolusi. Dia harus berjuang untuk bodi jadesap jika dia masih menginginkannya. Tapi lawannya adalah ahli surga yang mendalam. Pertarungan yang bising mungkin akan pecah dan lebih banyak ahli akan datang. Pada saat itu, nasibnya disegel. Niat membunuh melintas di matanya dan pura-pura enggan dalam suaranya. Sister cucu, jangan pergi. Aku tidak ingin jauh darimu.
Zuo Fan berpura-pura lemah saat dia bangun, hanya untuk jatuh ke depan. Bahkan terlempar dari tebing setinggi 100 meter tidak akan membuat dia patah hati dengan budidaya tempering tulangnya, dalam kasus normal. Tapi wanita tetaplah wanita. Hati cucu menjadi lembut dan berada di sisinya untuk mendukungnya. Tapi Zuo Fan mengeluarkan seringai jahat saat dia mencakar cucu. Dia akan memaksanya untuk menyerahkan bodi Jade Sap. Jika tidak, dia akan mengambilnya dari mayatnya yang dingin. Zuo Fan tidak baik, menyerang bahkan yang disebut teman-temannya jika itu yang terjadi. Karena dia adalah ahli surga yang mendalam, dia memiringkan kepalanya saat dia mendengar suara dari serangan cepat dan menghindari gerakan Zuo Fan. Cakar melewati lehernya, membawa kain menutupi wajahnya dan memperlihatkan kulit yang halus dan lembut. Karena serangan pertama tidak berhasil, dia ingin melanjutkan, tetapi ekspresi cucu membuatnya tercengang. Luar biasa. Itulah satu-satunya pikiran di benaknya. Fitur cucu membuatnya menjadi kecantikan paling sempurna dan paling menonjol yang pernah dilihatnya. Ini bahkan jika dia memasukkan kehidupan masa lalunya. Sedemikian rupa, dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa makhluk seperti itu ada. Dia memang peri. Zuo Fan bahkan lupa tujuannya. Cucu juga hilang, tidak mendeteksi niat membunuh Zuo Fan. Ekspresi selak jawetnya membuatnya tersipu saat air mata menggenang di matanya yang murni. Bam! Tamparan keras membuat kontak intim dengan wajah Zuo Fan, melemparkannya ke dinding. Dia mengambil kain kasar di tanah dan menutupi wajahnya sebelum pergi. Dengan tetesan air mata bening yang masih ternoda di lantai. Apa yang terjadi? Zuo Fan menggosok pipinya yang meradang, merasa tidak mungkin melupakan wajahnya. Siapa yang tahu dunia bisa melahirkan keindahan seperti itu? Aku pikir apa yang aku gunakan sebelumnya adalah sanjungan, tetapi ternyata benar. Mata cantik selalu tertuju pada wanita cantik. Dan dia adalah yang paling menakjubkan di dunia. Zuo Fan menghela nafas dengan palpitasi dan kesedihan. Tiba-tiba, sesuatu terjadi padanya, dan bergegas keluar. Tapi tidak ada tanda-tanda cucu atau jejak Yuan Qi-nya. Saudari, setidaknya tinggalkan bodi Jade Sap. Zuo Fan menangis di dalam. Sekarang aku kembali ke titik awal. Ledakan semuanya. Apa yang aku lakukan melongo bukannya menyerang? Apakah aku seorang yang mesum yang tidak bisa bergerak ketika dia melihat seorang wanita cantik? Zuo Fan mengutuk dirinya sendiri sambil menghela nafas lagi dan lagi. Hari kemudian, Dong bersaudara bertanya-tanya saat mereka melewati daerah kumuh. Bro Song, di mana kamu? Dong Tianba membawa adiknya ke sebuah rumah kumuh di mana dia melihat sosok Zuo Fan melalui lubang di atap. Dia sedang duduk di tempat tidur dengan mata tertutup dalam meditasi. Kak, akhirnya aku menemukanmu. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Dong Tianba berlari ke arahnya tetapi menabrak dinding tak terlihat dan terlempar ke tanah. Membuka matanya, Zuo Fan menghembuskan napas sambil berdiri. Dengan semua usaha yang dia lakukan untuk berkultivasi beberapa hari terakhir ini, dia mencapai lapisan kedua dari Bone Tempering Stage. Dia memiliki 3 racun Yanfu untuk berterima kasih untuk itu. Racun juga merupakan tonik. Zuo Fan menyempurnakannya dan juga menyerap Yin Yuan Qi cucu yang menghasilkan terobosan awal 1 bulan. Kemajuan ini memperkuat tubuh dan kecepatannya sebesar 10%. Sekarang, rata-rata ahli surga yang mendalam bukanlah apa-apa dan dia bahkan bisa berbenturan dengan para pembudidaya tubuh di tahap surga yang mendalam. Dengan lambaian tangannya,
dia melepaskan barisan pertahanan dan berjalan keluar sambil tersenyum. Bro. Klan kelas 2 sepertimu yang datang mengunjungi rumahku yang sederhana benar-benar membawa cahaya ke dalam rumah yang menyedihkan ini. Tolong, berhenti berpura-pura. Dong Tianba menepuk debu dari pakaiannya. Ada apa dengan rumah ini? Kenapa aku tidak bisa masuk dan merasa seperti ditampar? Hahaha, menurutmu ada yang bisa masuk begitu saja? Zuo Fan tertawa, 3 hari ini. Aku berkultivasi dalam pengasingan dan mengatur barisan pertahanan sehingga tidak ada yang akan mengganggu aku. Apa? Kamu tahu susunan aneh? Dong Tianba terlonjak, kedua matanya menatap Zuo Fan dengan kaget. Bro, jika aku sudah lama tidak memanjakan diri denganmu, menurutku kau adalah seorang orang yang berbeda. Kami belum bertemu satu sama lain selama beberapa tahun dan kekuatan kamu tidak hanya melonjak tetapi kamu juga memiliki pengetahuan dalam arai serta memiliki keterampilan pemurnian. Dong Xiaowan menatap dengan matanya yang cantik menatap Zuo Fan dalam pemujaan. Tertawa terbahak-bahak, Zuo Fan buru-buru menjelaskan, Kakak Dong, jangan menggodaku. Aku dulu sangat sembrono di masa muda aku, tetapi nona muda Dong dan kakekmu membangunkan aku. Biarlah masa lalu berlalu. Kakak Song itu semua salahku. Pandangan menegur Dong Xiaowan sepertinya mengirim pesan. Padahal, sebenarnya, itu dipenuhi dengan cinta. Dong Tianba menamparkan bibirnya, keberhasilan adik laki-laki yang gemilang membuatku malu. Aku akan bekerja keras dan suatu hari mencapai ketinggian baru seperti kamu. Hahaha, kultivasi didasarkan pertama pada bakat, kedua pada keberuntungan, dan ketiga pada ketekunan. Jika ada orang yang bisa menjadi kuat hanya dengan kerja keras, dunia akan dipenuhi oleh para ahli. Zuo Fan tertawa getir. Bakat Dong Tianba hanya akan memungkinkan dia untuk mencapai tahap surga mendalam yang terbaik. Tanpa keberuntungan, dia tidak akan pernah maju lebih dari itu. Namun Zuo Fan tidak mau mengekang semangatnya. Oh, Saudara Song, di mana nona cucu? Dong Tianba melihat sekeliling. Dia bilang dia akan menyelamatkanmu dan benar-benar melakukannya. Dia orang yang sangat aneh. Mengapa aku tidak melihatnya di sekitar? Ceritanya panjang. Zuo Fan menghela nafas. Setelah mengingatnya bodi Jadesap dan dipenuhi dengan ratapan, aku memiliki kesempatan yang sempurna dan gagal. Tapi menyesali sekarang tidak ada gunanya. Jika surga akan memberkati aku dengan kesempatan lain, aku pasti akan menyerang ketika aku perlu. Zuo Fan dipenuhi dengan tekad sementara Dong Tianba salah paham, dia pergi. Zuo Fan mengangguk sambil menghela nafas. Bro, kamu menjadi sangat tergila-gila. Dong Tianba menepuk pundaknya, tidak apa-apa, kekasih suatu hari nanti akan bersatu kembali. Pastikan untuk tidak membiarkannya pergi lain kali. Zuo Fan tidak mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan saat Dong Xiaowan memelototi kakaknya. Dong Tianba menyadarinya dan mengubah nada suaranya. Wanita cucu itu pasti pergi karena dia punya kekasih lain. Lupakan dia. Dunia ini penuh dengan bunga. Jadi kamu tidak perlu berhenti pada yang pertama kali kamu temukan. Mungkin yang sebelum kamu mungkin lebih baik. Dong Xiaowan malu-malu. Zuo Fan menyaksikan tindakan saudara kandung sambil berkedip kaget. Apakah aku terlihat seperti pria yang mabuk emosi? Satu-satunya penyesalan aku adalah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bodi Jadesap. Meskipun Zuo Fan tidak menghapus kesalahpahaman, dia terus berbicara. Saudara Dong, apakah kamu datang ke sini untuk memastikan aku masih hidup dan menendang, atau ada hal lain?
Dong Tianba mengingat alasan kunjungannya dan menutup wajahnya. Saudaraku Lagu, terima kasih telah mengingatkan aku benar-benar lupa. Aku datang untuk memastikan kamu baik-baik saja dan, demi keselamatan kedua klan kami, untuk membawa kamu ke suatu tempat. Dong Tianba kemudian menarik Zuo Fan. Zuo Fan bingung tetapi mengikuti setelah menyadari betapa seriusnya dia. Karena dia kehilangan semua jejak di bodi Jadesap, lebih baik pergi dengan Dong Tianba dan bertanya-tanya. Ketiganya tiba di depan sebuah gedung tinggi. Plakat di atasnya membuat Zuo Fan diam-diam tertawa. Sementara itu, dia memiliki seringai vulgar di wajahnya. Hehehe, saudara Dong, kamu baru saja mengatakan kamu akan bekerja keras tetapi kenapa kamu membawaku ke tempat ini? Tempat apa? Dong Tianba tidak tahu apa-apa. Dengan senyum sedih, Zuo Fan menunjuk ke plakat, kakak Dong, jangan main-main. Kamu jauh lebih berbudaya daripada aku. Lihat, katanya bro, Dong Tianba menutup mulutnya saat dia mengutuk, diam, ini drifting kota bunga. Tempat yang dikuasai oleh wanita. Menurutmu ada tempat seperti itu di sini? Kalau begitu, Zuo Fan mengedipkan mata pada plakat itu. Dong Tianba melihat kemana dia menunjuk dan hampir menangis, saudaraku. Silakan lihat lebih dekat. Itu adalah iris edifice. Setelah lama melihat, Zuo Fan menyadari saat itu angin meniup sutra merah dan memperlihatkan seluruh plakat. Star Reader, bermain kata-kata. Karakter pertama untuk bordil adalah sama untuk iris. Ini adalah iris edifice, puncak dari 15 bangunan di bawah Drifting Flowers Edifice. Dan pengawas iris juga tidak lain adalah Qin Kai King. Hahaha. Jadi itu gedung iris. Aku pikir tempat seperti itu tidak berbudaya dan tidak repot-repot mengingat nama sipir dan menyebutnya rumah bordil. Kamu masih mengatakannya? Dong Tianba memelototinya dan menghela nafas lega begitu dia menemukan tidak ada yang memperhatikan mereka. Mengucapkan kata bordil di domain Drifting Flowers Edifice adalah bunuh diri. Dong Xiaowan cemberut. Semua pria itu sama. Biarkan aku memperingatkan kamu, kamu berdua dilarang pergi ke tempat-tempat seperti itu lagi. Zuo Fan tertawa datar, jika kamu ingin mengganggu seseorang, cerewetlah pada saudara kamu. Mengapa kamu menyatukan aku dengan dia? Kami tidak berhubungan dan aku adalah orang yang berjiwa bebas. Saudara Dong, mengapa kamu menyeret aku ke sini? Zuo Fan mengabaikan Dong Xiaowan. Kerutan semakin menekankan keseriusan di wajah Dong Tianba, saudaraku. Aku telah berpikir panjang dan keras beberapa hari terakhir ini dan menyadari kemalangan kita datang karena menyinggung Xiao dan dari Peony Edifice. Di antara 15 pengawas iris adalah yang paling ramah dan paling mudah diajak bicara. Aku ingin memintanya untuk membantu mencegah dendam ini. Jika tidak, bahkan jika kita mencukur rambut dan bersembunyi di biara, cepat atau lambat kita akan menemui ajal. Zuo Fan mendengus tetapi diam-diam mengangguk. Jika pengawas iris itu berniat membantu kami, Xiao dan akan terikat erat. Dia melakukan semua ini dalam upaya untuk mengungkap identitasku. Ini tidak masalah karena Zuo Fan ingin mengenal pengawas iris secara langsung, untuk mengetahui seberapa dalam kecurigaannya. Dan apakah pertempurannya dengan Yan Fu berhasil atau tidak untuk mengkonsolidasikan tebakan ini? Zuo Fan mengangguk, Kak, kamu sangat teliti. Pengawas iris jelas merupakan tempat yang harus kita berdua kunjungi. Karena kakak setuju, ayo pergi. Dong Tianba tertawa dan mengeluarkan undangan merah untuk dua wanita muda ki kondensasi yang berjaga.
Dong Tianba membungkuk 90 derajat saat dia menawarkannya. Tolong umumkan bahwa Dong Tianba dan Dong Xiaowan bersama dengan Song Yu dari klan Song telah datang untuk mengunjungi pengawas Iris. Menurutmu semudah itu bagi klan kelas 2 dan 3 untuk melenggang masuk? Gadis itu mendengus. Dong Tianba merah padam karena marah. Tetapi busurnya tidak bergeming di bawah tatapan menghina gadis itu. Dong Xiaowan menggigit bibirnya dan menghela nafas. Dia merasa kasihan pada kakaknya tetapi tidak ada cara lain. Ini adalah penerimaan yang didapat semua klan di luar 7 rumah. Zuo Fan tidak dikenal karena kesabarannya, masuk saat Dong Xiaowan terganggu. Nona, apakah kamu mengenal Xiao Dandan? Salah satu dari mereka memandang Zuo Fan. Dia adalah kakak perempuan kami. Apa, kau mengenalnya? Dia dari Peony Edifice sementara ini Iris Edifice. Kami tidak akan mengumumkan kedatanganmu bahkan demi dia. Hahaha, itu bukan niatku sama sekali. Tapi pernahkah kamu mendengar? Dia ditelanjangi oleh seorang pria di tengah jalan, hanya menyisakan pakaian dalamnya. Kelopak mata keduanya berkedut saat mereka mengangguk. Hehehe, pria itu tidak lain adalah aku. Zuo Fan tersenyum jahat. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan itu? Jika kamu melakukannya tidak mengumumkan kedatangan kita, aku akan melepas pakaianmu di siang bolong? Keduanya mundur. Beraninya kau? Ini Iris Edifice. Apakah ada perbedaan? Zuo Fan menatap mereka tepat di mata. Niat membunuhnya melonjak dan riak jiwa menyapu keduanya. Para wanita menggigil, ketakutan telah mencengkeram hati mereka. Tunggu di sini, aku akan pergi membuat pengumuman. Tidak dapat menahan tatapan dinginnya, seorang wanita berlari ke dalam, meninggalkan yang lain menggigil. Dong Tianba menghela nafas. Sejak dia bertemu Song Yu lagi, Dong Tianba merasa dia orang yang berbeda. Tidak hanya dalam kekuatan tetapi juga dalam karakter, bahkan tidak menempatkan 7 rumah di matanya. Inilah sebabnya dia membawa saudara perempuannya, untuk mengawasi saudara laki-lakinya ini. Tapi dia tidak hanya mengabaikan tindakannya, yang terakhir sekarang mencari masalah. Kami datang ke sini untuk mencari suaka. Dan kamu datang meminta bantuan dengan sikap itu? Akan beruntung jika mereka tidak membantai seluruh klanmu. Zuo Fan tidak hanya acuh tak acuh, tapi dia juga memiliki ekspresi bangga terpampang di wajahnya. Bro, terhadap sok kecil ini, ketakutan adalah solusi terbaik. Hehehe. Kamu. Dong Tianba menghela nafas. Dia hanya bisa berharap penjaga lantai Iris cukup berpikiran terbuka untuk mengabaikan ini. Saudara Dong menunggu dengan gugup sementara Zuo Fan tampak lebih tenang dari sebelumnya. Wanita itu segera kembali dan berbicara dengan nada ketakutan, pengawas akan menemuimu. Oh, bagus, terima kasih. Dong Tianba membungkuk lalu bergegas masuk sambil menyeret adiknya. Zuo Fan melangkah masuk dengan cara paling lambat dan lesu, menyeringai pada para wanita dan memberi mereka jari tengah saat dia lewat. Para wanita mundur ketakutan, dan hanya mendapatkan sedikit kepastian ketika dia pergi. Hei, apakah kamu juga melaporkan betapa vulgar Pang itu? Wanita lain bertanya. Yang pertama cemberut, kakak, aku lakukan, berulang kali. Lalu mengapa pengawas membiarkan mereka masuk? Dia seharusnya mengirim seseorang untuk menempatkannya di tempatnya. Petik 2. Wanita lain hampir menangis. Kakak, jangan katakan itu tidak berguna. Tahukah kamu apa yang dikatakan pengawas ketika aku menyebutkan perilaku cabulnya? Apa? 4 kata, jangan memprovokasi orang gila. Apa?
Wanita lain ketakutan sekarang, matanya melebar seperti piring. Dia tidak tahu identitas Zuo Fan, tetapi pengawas mereka benar-benar merekomendasikan untuk tidak menyinggung perasaannya. Apakah dia dari 7 rumah? Itu tidak mungkin. Undangan tersebut dengan jelas menyatakan klan Dong dan Song. Klan Dong adalah klan kelas 2, dan Song adalah klan kelas 3. Tidak masuk akal untuk membiarkan dia pergi tanpa kendali. Ini adalah pemikiran orang-orang yang belum menyaksikan kebrutalan dan kebiadaban Zuo Fan yang terkenal. Orang gila tidak menakutkan, tetapi orang gila berkepala babi itu. Zuo Fan menyamar sebagai Song Yu ketika dia datang ke Drifting Flower City, tetapi sikapnya tetap sembrono dan aneh seperti biasanya. Bagaimanapun, masalahnya akan jatuh pada klan Song. Jadi, dia bebas untuk menjadi lebih berani dari sebelumnya. Dengan insentif ini, dia menjerumuskan murid Mary Woods ke dunia yang terluka, membumbui pertunjukan dengan mempermalukan murid Peony Edifice, dan kemudian menghancurkan murid Pilking Hall saat tirai jatuh. Dia tidak menunjukkan keringanan hukuman kepada salah satu dari mereka, meskipun mereka berasal dari 7 rumah. Namun, dengan semua masalah yang menumpuk di kepalanya, dia sama sekali tidak tertarik dengan bahaya yang dia bawa ke klan Song. Bahkan pengawas Iris tidak mau main-main dengan orang gila seperti itu, yang tidak memikirkan akibatnya. Tidak apa-apa jika dia tidak peduli dengan hidupnya, tetapi orang lain yang dekat dengannya. Ini adalah fakta yang menjadi jelas ketika dia mengalahkan Yan Fu. Qin Kai King dengan demikian memperingatkan muridnya untuk menghindari sesuatu yang jelas-jelas akan dia sesali. Keduanya tidak menyadari keseluruhan cerita, jadi mereka mengira Zuo Fan adalah seseorang yang memiliki kekuatan besar dengan latar belakang yang dalam yang mempengaruhi bahkan pengawas mereka. Zuo Fan telah lama meramalkan kemungkinan seperti itu. Orang yang benar-benar menakutkan adalah orang-orang yang keras kepala dan keras kepala yang rela meninggalkan bahkan nyawa mereka. Di mata orang-orang yang menyaksikan pertempurannya dengan Yan Fu, dia adalah orang yang pernah mati. Dan ini hanya berhasil meningkatkan perilaku egoisnya alih-alih meredamnya, lebih jauh menghilangkan banyak masalah. Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, bersama dengan pertahanan diri adalah hukum yang dipatuhi oleh semua orang, kuat atau lemah. Bahkan ketujuh rumah itu harus berpikir 2 kali saat bermain-main dengan bagal yang keras kepala ini, bahkan jika mereka mengira dia berada di bawah mereka. Dengan seringai pengecut di wajahnya, Zuo Fan terkekeh di dalam hatinya. Dia bertemu tanpa halangan saat dia berjalan dengan sepasang saudara kandung ke ruang penerima Iris Overseer. Dia sudah duduk di sana dan menyaksikan Zuo Fan dengan kagum. Silakan, duduk. Aku tidak akan berani. Dong Tianba menyeret saudara perempuannya ke busur sementara Zuo Fan merosot ke kursi, sangat berkewajiban. Dong Tianba ketakutan setengah mati, hampir menangis. Hancurkan semuanya ke neraka? Kamu berada di rumah orang lain? Jika kau membuatnya kesal, bukan hanya klan Song yang akan dikubur. Aku memohon padamu selama ini untuk bersikap. Jika aku tahu kamu kurang ajar ini, aku tidak akan pernah membawa kamu. Dong Tianba meratap dalam pikirannya saat dia bergegas untuk menebus kesalahan. Tolong abaikan dia, penjaga lantai. Saudaraku gegabah dan tidak beradab. Tolong jangan salahkan dia. Hahaha, Tuan Muda Song jujur pada dirinya sendiri. Mengapa aku harus menyalahkannya? Juga, kalian berdua dapat memberikan kesopanan dan duduk. Qin Kai King berkata sambil tersenyum. Dong Tianba menyeka dahinya dan menarik adiknya ke kursi, sambil tidak lupa mengirim tatapan tajam ke Zuo Fan.
Zuo Fan mengabaikannya, tentu saja, karena dia bahkan tidak melihatnya. Dong Tianba menghela nafas, wajahnya menegang seolah-olah di pemakaman. Qin Kaiking terkikik, matanya melayang ke arah mereka. Tuan muda Dong, ini bukan dunia bawah. Bersantai. Cobalah menjadi seperti Tuan muda Song. Dong Tianba saat itu melihat Zuo Fan menggigit buah acak yang diambilnya dari meja. Kelopak mata Dong Tianba berkedut, dia terlalu nyaman. Ini bukan rumahmu, tahu. Tapi dia hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri ketika dia melihat keadaan tenang Qin Kaiking. Mereka mengatakan pengawas Iris adalah orang yang ramah, tetapi dia tidak berpikir sejauh ini. Dia sangat ramah sehingga seharusnya mudah untuk menangani masalah kita. Dong Tianba membungkuk sekali lagi dan berbicara dengan nada serius. Pengawas, kami bertiga datang dengan permintaan. Bicaralah. Qin Kaiking tersenyum. Pengawas, beberapa hari yang lalu kami menyinggung Nona Xiao dan ini membuat kami ketakutan selama 2 hari terakhir ini. Ini mungkin lancang dari aku, tetapi aku ingin meminta pengawas untuk menengahi, untuk menghilangkan dendam di antara kami. Klan Song dan Dong akan selamanya berterima kasih. Aku mengerti masalah ini dan adalah orang yang berlebihan. Aku pasti akan meluruskannya. Qin Kaiking mengangguk, lalu tersenyum pada Zuo Fan. Namun, mau tak mau aku merasa tertarik dengan sesuatu. Mereka mengatakan Tuan Muda Song dipukul oleh Pil King Hals Rainbow Cloud Palem Yanfu karena dandan. Bagaimana dia kembali berdiri setelah hanya beberapa hari? Racun Pil King Hall tidak mudah dihilangkan. Dong Tianba membeku sesaat, lalu melirik Zuo Fan. Cucu adalah teman Zuo Fan dan terserah padanya jika dia ingin mengungkapkan keterlibatannya. Jika dia membuat komentar ceroboh dan mengundang bencana nanti, adik laki-lakinya yang tersayang akan menyalahkannya selama sisa hidupnya. Zuo Fan mengangguk puas. Dong Tianba adalah kambing hitam dari keluarga, tetapi dia memiliki fitur penebusan, hatinya yang setia. Adapun cucu, Zuo Fan juga berpikir untuk menanyakannya. Qin Kaiking adalah seorang pengawas dan harus tahu tentang bodi jadesap dari ahli surga yang mendalam. Dia singkat dan belak-belakan, aku bertemu seorang wanita menutupi wajahnya yang menghilangkan racun dengan cepat. Seorang wanita menutupi wajahnya? Qin Kaiking terkejut. Ya, aku bertemu dengannya di daerah kumuh. Seorang wanita yang menyebut dirinya cucu. Orang-orang di sana memanggilnya wanita momok. Zuo Fan menatap Qin Kaiking, menyadari kecurigaan di matanya. Saat itulah kesadaran tiba-tiba tampaknya menguasainya, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Hahaha, Tuan Muda Song beruntung mendapatkan pertemuan seperti itu. Masa depanmu tidak terbatas. Zuo Fan menyipitkan mata, aku hanya bisa berharap. Dari percakapan santai keduanya, cucu tidak seperti topik yang sakit. Dong Tianba takut dia memiliki konflik dengan Drifting Flowers Edifice yang akan mempengaruhi pembicaraan hari ini. Tangannya berkelebat dan karang sebesar manusia muncul, memancarkan warna merah samar. Item ini sangat langka, bahkan Zuo Fan mengangkat alisnya. Itu tidak berguna bagi para pembudidaya, tetapi nilainya berasal dari kelangkaannya. Itu bernilai lebih dari 100.000 batu roh. Dong Tianba membungkuk lagi. Kalau begitu terimalah ini untuk masalahmu, pengawas. Aku menerima kebaikanmu, tetapi bawa kembali bersamamu. Aku akan menangani dandan dengan cara yang sama. Qin Kaiking bahkan tidak melirik karang. Dong Tianba membungkuk lagi dengan panik, ini hanyalah tanda penghargaan aku. Silakan ambil, atau aku tidak akan dapat menemukan kedamaian. Omong kosong.
Kekayaan diberikan sebagai imbalan atas bantuan. Jika kamu tidak menerimanya, bagaimana aku tahu kamu akan melakukannya? Jika kau mengabaikan ini begitu kita pergi, gadis sialan itu akan membakar klan kita sampai rata dengan tanah. Dan kamu mungkin bahkan tidak mengetahuinya. Tidak, kemungkinan besar kamu sudah melupakan kami saat itu. Setidaknya mengambil hadiah aku seharusnya mengingatkan kamu tentang penderitaan kami setiap kali kamu melihatnya, bukan? Dong Tianba mengutuk di dalam. Qin Kai King memahaminya dan menggelengkan kepalanya saat dia mengambil benda itu. Baru saat itulah Dong Tianba tersenyum lega. Qin Kai King bertepuk tangan 3 kali dan seorang murid membawakan anggur. Tamu dari jauh, kamu memberi aku hadiah yang sangat besar. 3 botol anggur 100 bunga ini adalah spesialisasi Drifting Flowers edifice kami yang membantu dalam kultivasi seseorang. Terimalah hadiah aku. Kami tidak mungkin menolak keramahan penjaga lantai yang murah hati. Dong Tianba tertawa sambil menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Zuo Fan dan Dong Xiaowan bersulang dan minum anggur yang luar biasa. Dong Tianba memuji tetapi menjatuhkan diri di atas meja tanpa sadar pada detik berikutnya. Hal yang sama berlaku untuk Dong Xiaowan, sementara Zuo Fan adalah satu-satunya yang sadar. Mengangkat alis, dia tersenyum. Pengawas, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan kepada aku? Qin Kai King menatapnya memuji dan mengangguk, kamu pintar. Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Lakukan dengan baik dan kalian berdua bisa meninggalkan kota bunga melayang dengan aman. Gagal, dan klan kamu akan segera mengikuti kamu ke dalam kubur. Apakah itu ancaman? Zuo Fan membuat sudut mulutnya menjadi seringai jahat. Qin Kai King menggelengkan kepalanya, tidak. Sebuah fakta. Aku tahu kamu adalah pria yang kurang ajar dan tidak takut, tetapi bukankah kamu datang ke sini untuk menyelesaikan masalah dengan dandan? Jika kamu tidak melakukan ini untuk aku juga tidak akan membantu kamu. Dan dengan temperamen gadis itu, kedua klanmu tidak akan memiliki masa depan. Zuo Fan menyipitkan mata, mari kita dengarkan. Dan jika aku tidak bisa melakukannya, aku kira kamu tetap akan menghancurkan kami. Petik 2. Nada riang Zuo Fan sepertinya mengatakan dia tidak peduli. Tapi Qin Kai King menganggap ini sangat aneh. Siapa di dunia ini yang tidak peduli dengan nasib klan mereka? Orang gila, benar-benar gila. Pria ini tidak bisa dikendalikan. Qin Kai King diam-diam menghela nafas sementara wajahnya tetap tanpa ekspresi. Aku tidak meminta hal yang mustahil. Aku hanya ingin kamu mencuri sesuatu dari aku. Apa? Zuo Fan menguap. Harta karun Tuhan bangunan kita, akar bodi. Datang lagi, akar bodi. Qin Kai King mengulangi. Matanya melebar, hati Zuo Fan sangat gembira. Bodi root mengumpulkan esensi bumi dan mengubahnya menjadi esensi kehidupan dalam bentuk bodi jade sap. Siapa yang telah melihat ini datang? Dia baru saja kehilangan jejaknya di bodi jade sap dan sekarang dia memiliki petunjuk tentang bodi root. Bloody hell, ini adalah takdir, hahaha. Zuo Fan terkekeh di dalam, matanya berkilat penuh minat.